天赐令箭，斩！英雄难过美人关呢。同族也恢复了神通灵智。不灭，神魔必应。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Hari ini kita bakal rilis 4 Tonghua sekaligus. Wow, mantap. Mari kita lanjutkan si Abang Xiao Chen dulu ya guys. Untuk episode 17-nya, baru nanti ada Lord Ling Feng, Lord Qingyang, dan juga Lord Suyang. Oke, di part 17 ini akan terjadi pertarungan paling sengit yang pernah terjadi. Dan mungkin ini penentuan dari kehidupan Xiao Chen melawan si Yan Qing. Jadi pertarungan mereka belum selesai ya guys. Dan mungkin episode ini penentuannya. Hehe. So nggak perlu basa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, di Jurang Sueku ada seorang praktisi yang dikejar oleh sosok mengerikan membawa senjata sabit. Sosok ini berambut merah dan menghisap jiwa dari praktisi lemah itu dalam waktu singkat guys. Sadis banget. Dia inilah yang keluar dari makam yang waktu itu Xiao Chen temukan kemarin. Sosok iblis ini bertanya-tanya siapakah diriku dan siapakah namaku. Karena baru bangun mungkin dia lupa ingatan guys. Masih oleng nih palanya nih. Tetapi yang pasti dia butuh lebih banyak jiwa manusia untuk diserap. Wadidaw. Ujung-ujungnya bakal ketemu Xiao Chen si ini mah guys. Sementara itu Xiao Chen yang sekarat, dia mencoba mencari keberadaan Keke dan teman-temannya. Sampai akhirnya dia ditemukan oleh teman-temannya guys. Kelihatannya kondisi Xiao Chen sangatlah buruk karena kehabisan energi sejati. Xiao Chen pun dibawa ke kediaman Liu Mu untuk disembuhkan. Liu Mu terus mencoba menyembuhkan dirinya, proses pun terus terjadi. Tampaknya kondisi Xiao Chen sangatlah buruk. Dia bertanya-tanya kenapa dirinya bisa ada di sini. Tentu saja ini bagian dari kerjasama aliansi mereka. Ketika Ruyan mendengar kalau Xiao Chen dikepung, dia pun segera menghampiri dan mencarinya dan menemukan Xiao Chen yang sudah sekarat. Liu Mu bahkan memberikannya obat buat menstabilkan kekuatannya guys. Setelah itu Ruyan pergi dari sana karena masih ada urusan lain. Ya si Liu Mu sih kebetulan punya hubungan pertemanan dengan Xiao Chen, jadi pasti aman ya guys. Sementara itu di lembah salju, orang-orang dari aliansi lain yang dihampiri oleh Luo De dan Wang Tong. Oh, mereka masih hidup guys dari longsor salju kemarin. Wang Tong dan Luo De sudah melawan orang yang dipercaya menghabisi anggota klan mereka, yaitu Xiao Chen. Tapi sial, karena longsor salju jadi mereka gagal menghabisinya. Tapi tiba-tiba muncullah cahaya begitu terang tidak jauh dari sana dan duar. Ternyata itu adalah si Yan Qing yang menerobos ke tingkat 6 guys. Wah mantap nih. Gak cuma dia, ternyata Lord kita Xiao Chen itu juga berhasil sembuh dan menerobos kerana 6 alam. Setingkat sama si Yan Qing. Dan sekarang penampilannya sudah berubah. Alasan dia bisa cepat menerobos karena bertarung guys. Bertarung merupakan salah satu cara tercepat untuk menaikkan ranah. Oh walau. Liu Mu menceritakan dia yang dipaksa oleh keluarganya buat datang ke Pulau Naga ini. Tentu dia bukan orang yang suka akan tempat seperti ini. Liu Mu sukanya hidup damai dan nyaman-nyaman aja gitu guys. Tidak suka bersaing. Dan Liu Mu pengen tahu apa yang bakal dilakukan Xiao Chen setelah ini. Xiao Chen ternyata belum kapok. Masih pengen kasih paham dan menghabisi para aliansi mengejar dirinya. Tetapi dia harus berhati-hati. Ketika Pulau Naga menutup pintu keluarnya, itu sama saja semua orang di sini menjadi binatang dalam sangkar gitu guys. Dan binatang dalam sangkar bakal sangat galak. Yang berarti Xiao Chen harus melawan mereka yang sangat galak ini. Waduh. Tapi tiba-tiba Liu Mu merasa pengen ikut karena sudah lama dia tidak menghabisi orang katanya.
Jadi kali ini dia bakal membantu Xiao Chen guys. Wow, dapat teman baru nah. 天了，柳兄战斗虽险，但却是最快的。 Di sisi lain, Yan Qing dan teman-temannya yang masih mencari Xiao Chen. Dan akhirnya ketemu guys. Kali ini bakal menjadi hari penentuan. Bertarung sampai mati. Namun tiba-tiba keluar. Muncullah serangan dari ruang spiritual. Yes, itu adalah ulahnya Liu Mu. Mereka mengancam Liu Mu agar tidak usah ikut campur. Liu Mu tidak peduli. Gak lama dari itu, muncullah Ruyan dan mengatakan kalau Yan Qing lah orang yang sudah menghabisi murid-murid aliansi klan mereka dan ujung-ujungnya memfitnah si Xiao Chen sebagai pelakunya. Semua orang langsung menggosipkan apakah itu benar ataukah tidak. Yan Qing sangat hebat dalam memutarbalikkan fakta guys. 体就说是凶手，还是金城，他说的可是真的？ Tapi Ruyan sudah membawa bukti jelasnya. Dia pun menunjukkan sosok pembunuh yang dipercaya sudah menghabisi para murid klan aliansi. Dan dia ini berasal dari sekte abadinya Yan Qing. Dihabisi dengan bekas luka setan pisau terbang dan ada segel sihir bekas serangan. Jadi pisau terbang itu bekas serangannya Wang Tong, sementara sihir itu adalah bekas serangan sang pria penyihir. Yang berarti benar guys, pembunuhnya berasal dari sekte abadi karena dia itu kan sempat kabur dari serangan para klan aliansi ya. Dan terungkap berarti dia adalah suduhannya Yan Qing. Yan Qing tiba-tiba mengumumkan kalau Xiao Chen bisa mereka habisi hari ini, maka telur naga yang dia pegang itu akan diberikan kepada mereka semua. 他手中的龙蛋，尽归今日萧晨若死。 Ada satu kelas sihir yang tidak mau ikutan dan memilih untuk pergi aja guys. Karena udah terungkap ternyata bukan si Xiao Chen pelakunya. Sementara Lotte dan Wang Tong tetap ingin menghabisi Xiao Chen demi telur naganya. Sehingga Lotte akan melawan sosok Ruyan dan dia pun dimasukkan ke dalam ilusi. Sementara Wang Tong sibuk bertarung melawan Liu Mu yang sangat jago dan hebat dalam hal teleportasi. Wah, dia salah orang nih si Wang Tong nih guys. Mereka sibuk bertarung, Xiao Chen kita akan melawan Yan Qing. Ranah mereka ini sama guys. Sama-sama di tingkat 6 abadi. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua sungguhlah seru. Bisa dibilang kekuatan mereka ini hampir setara. Pedang bintang emas pun Xiao Chen keluarkan. Adu kekuatan terus terjadi non-stop. Keduanya sama-sama sengit sampai melukai satu sama lain. Kalau Xiao Chen menggunakan pedang besar, sementara Yan Qing senjatanya adalah pisau bulu yang sangat tajam. Yan Qing yang murka dia menggunakan teknik terlarangnya guys, yaitu jurus iblis abadi. Seram ini, muncullah pilar iblis raksasa dari atas langit. Xiao Chen tidak takut. Dia mempersiapkan pedang emas bintangnya. 神魔不灭，神魔必异。 Dan memasukkan energi ke dalam pedang itu. Segera dia tusuk pilar tersebut dengan kekuatan pedang bintang. Manakah yang lebih dahsyat? Perlahan pilar tersebut pun retak karena kekuatan pedang bintangnya guys. Dan tuar. 天赐利器， 突围退三路， Pilar iblis berhasil diledakkan. Ini bagaimana mungkin? Padahal ranah mereka itu setara. Kok bisa pilarnya dihancurkan? Xiao Chen tentu berbeda dengan Yan Qing yang mendapatkan kekuatan dengan cara bertarung mempertaruhkan hidupnya. Tidak seperti Yan Qing yang meningkatkan kekuatan dengan kenyamanan tanpa ancaman. Sehingga Xiao Chen berhasil menebas Yan Qing dan memutuskan sayapnya guys. Mantap. 斩！ Yan Qing terjatuh ke bawah seperti malaikat yang jatuh. Dengan ini kalah sudah dia guys. Tidak cuma si Yan Qing, Wang Tong juga berhasil dikalahkan oleh Liu Mu sampai muntah-muntah darah. Lotte juga sama. Kekuatan sihir ilusi Lotte lumayan kuat, tapi tidak sekuat milik Ruyan guys. Wah, pihak musuh dah kalah semua nih. Kira-kira apa yang bakal Xiao Chen lakukan kepada mereka ya? Dia memasukkan sedikit kekuatannya ke tubuhnya Yan Qing. Itu bertujuan menyegel nadinya si Yan Qing,
Jadi kalau Xiao Chen meledakkan kekuatannya itu, maka Yan Qing akan meninggoy atau kultivasinya hancur. Di sini dia pengen menjadikan si Yan Qing sebagai sandranya guys, karena dia tahu pasukan sekte abadi itu masih banyak, nanti bakalan datang lagi mencari dia. Tentu Yan Qing marah dong dijadi sandra, ini sama saja dengan sebuah penghinaan. Ya si Xiao Chen mah gak peduli ya mau dihina ke atau mau apa, yang penting lu itu gua sandra. Doyan akan mengurus dan mengajari Yan Qing dengan baik. Kalau jadi sandra doang mah gak cukup, akan dia ubah menjadi yang lain, minimal disiksa dulu lah. Namun tiba-tiba langit menjadi merah, air hujannya pun ikut jadi merah darah guys. Dan muncullah cahaya merah yang begitu besar. Wah, kenapa ini? Terjadi badai besar tidak jauh dari sana. Mereka melihat ada seperti gunung kristal es yang jatuh dari atas langit. Gunung itu perlahan jatuh dan langsung menembus tanah di situ. Yang ternyata gara-gara kejatuhan dari gunung itu malah membangkitkan para kerangka tengkorak yang sudah meninggoy. Ada banyak sekali kerangka manusia, bahkan sosok kerangka naga pun ada guys. Ada apa ini? Tapi belum sempat pergi, tiba-tiba dari sisi lain ada juga Yi Chen dan para praktisi lainnya yang sibuk kabur juga. Yi Chen menjelaskan kepada Xiao Chen kalau bencana akan segera tiba karena para naga sudah bertindak dan mereka membutuhkan energi spiritual. Waduh, dari semua arah terkepung oleh serangan dari monster-monster nih guys. Ada yang bentuknya naga beneran, ada yang cuma kerangka doang. Ini seram. Gak ada pilihan, Xiao Chen pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke reruntuhan kuno yang ada di sana. Disitulah tempat tanpa monster dan mereka pun segera berangkat. Sementara itu di sisi lain, sang iblis tanpa nama, dia mengingat masa lalu dan teringat akan medan perangnya. Satu hal yang selalu dia tanyakan itu adalah siapa sebenarnya diriku. Jadi di sini dia lupa ingatan guys. Memang prediksinya sih nanti Xiao Chen akan membantu dia dalam mengingat ingatannya. Cuman ya pasti akan terjadi sedikit pertarungan dulu. Tapi medan perang yang dia ingat sepertinya itu bekas berperang di tempat ini guys. Maksudnya tempatnya Xiao Chen sekarang berada. Yang berarti nanti bakalan ketemu dong. Tapi kita lihat saja ya. Oke, kalian penasaran ya gimana cara Hao Chen dan teman-temannya selamat dari bencana ini? Langsung saja guys. Spoiler untuk part selanjutnya, bencana terjadi ternyata semakin parah. Di minggu depan sampai akhirnya Xiao Chen dan teman-temannya sampai ke reruntuhan kuno atau lebih tepatnya di istana kuno. Mereka memasuki ke dalam dan melihat hal yang cukup mengerikan, yaitu sekumpulan pasukan prajurit tentara perangi itu guys. Semuanya berdiri terdiam layaknya masih hidup, tapi mereka sebenarnya udah meninggoy. Wow, kok bisa? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama iblis tanpa nama tadi. Tapi satu hal yang mengejutkannya adalah Xiao Chen menemukan sebuah metode teknik kuno yang sangat kuat. Segera dia serap dan dia latih guys. Nah ini nih guys, makin overpower sudah. Yan Qing sudah dikalahkan, tinggal si Lin Er dan yang lainnya yang belum nih. Ngomong-ngomong Lin Er kemana dia ya guys? Kayaknya dia mengikuti si wanita bercadar putih dan Raja Naga kecil. Moga aja cepat ketemu ya guys ya. Hehe. Oke, selesai dulu buat part 17 Hang Shen Jie. Kita bakal update lagi buat dunia abadi di minggu depan ya guys ya. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.